Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa GPTV dimanapun Anda berada. Inilah Spektrum mengupas masalah dari berbagai sisi dan sudut pandang yang berbeda. Bersama saya, Fik Dangkua. Ya dan pemirsa GPTV, saya kembali hadir ke hadapan Anda dalam acara Spektrum. Dan pastinya pada siang hari ini kita kedatangan narasumber yang akan sangat menginspirasi bagi Anda, yaitu penulis buku pertama, bestseller, dan segera difilmkan asli Gorontalo, yaitu Dedi Padiko. Selamat siang Mas Dedi. Ya mungkin biar lebih akrab saya panggil Bang Dedi aja ya. Iya. Ya Bang Dedi ya. Kalau misalnya nih dilihat dari namanya, Dedi Padiko, asli Gorontalo. Ini kalau di Gorontalo, di mana sih tempat tinggalnya? Spesifiknya gitu. Saya sih Toluhuta. Toluhuta? Kecamatan Tabila, Kabupaten Bonebolango. Iya. Dan jadi Mas Dedi ini kedatangannya ke Gorontalo juga dalam rangka salah satunya adalah launching ya, buku pertamanya. Dan juga Itu pembuatan film. pembuatan film. Iya, jadi memang Mas Dedi Padiko ini seorang penulis buku ya. Ini buku pertamanya yaitu dengan judul Mengejar-ngejar Mimpi. Dari Kocak Pemuda Nekat. Wow, ini kayaknya dari judulnya sangat menggelitik nih Mas Dedi. Bisa dijelasin nggak dikit soal bukunya ini? Dari judulnya dulu, Mengejar-ngejar Mimpi. Tadinya judulnya Mengejar Mimpi ya. Tapi dapat saran dari Mbak Asma Nadia yang selaku penerbit buku saya juga dan penulis juga. Katanya kalau mengejar mimpi, kesannya pendek, nggak ada jatuh bangunnya. Oke. Jadi kalau mengejar-ngejar mimpi artinya jatuh bangun. Jatuh bangun. Karena memang perjalanannya tidak semudah itu untuk menerbitkan buku, apalagi penulis pemula, apalagi biografi diri sendiri, kayaknya susah. Tapi alhamdulillah ternyata pasar merespon bagus, langsung bestseller, bahkan dicetak ulang sebelum selesai dicetak buku pertama, cetakan pertama. Oke, kalau misalnya dari proses pencetakan sendiri ini dalam catatan saya ini sudah 36.000 cetakan, Iya, betul nggak itu Mas Dedi? 36.000. Nah, seberapa besar sih antusias masyarakat, apalagi Provinsi Gorontalo sendiri dengan buku Anda? Kalau untuk itu ya Gorontalo selalu kita kan di fanpage Asma Nadia ada 2 juta orang ya di halaman penggemar. Itu selalu masukan, Mas Dedi di Gramedia selalu kosong. Kemarin ada tinggal 1, dibeli teman habis lagi, beli teman habis lagi. Mungkin karena jarak dari pusat ke Gorontalo mungkin membuat dia ada waktu. Tapi orang kan tidak sabar juga pengen beli. Tapi selalu habis. Langsung saya konfirmasi ke Gramedia, katanya emang selalu habis dan kita juga bingung kenapa itu selalu habis. Ternyata baru tahu, oh penulisnya Gorontalo begitu. Oke, jadi memang antusias dari masyarakat Gorontalo ini sangat besar atas bukunya Mas Dedi ini. Nah, kalau misalnya dari judulnya ya, Mengejar-ngejar Mimpi, ini adalah merupakan cerita pribadi Anda sendiri yang Anda tuangkan dalam buku atau seperti apa? Pengalaman pribadi ya? Itu keseharian saya. Buku ini sebenarnya saya tujukan untuk, kan saya dari kecil udah keluarga berantakan ya. Dari kelas 3 SD saya harus menghidupi diri sendiri, harus sekolah juga biaya sendiri karena orang tua udah pisah. Dan saya tinggal saat itu masih kelas 3 SD, ditinggal begitu saja. Karena masih kecil saya nggak tahu kan, ini mereka mau kemana ya. Tapi mereka ditinggal, saya liatin ibu saya pergi sampai hilang di ujung lorong dan tidak pernah kembali lagi. Makanya suatu saat saya akan menulis buku ini bahwa gini loh sakitnya orang yang ditinggal pergi keluarga, anak-anak yang ini, buat pesan buat yang lain. Jangan cuma gara-gara putus cinta langsung galau sampai mau bunuh diri. Wow. Padahal ada yang lebih parah kan, masalah hidup harus berjuang sendiri. Kan masalah keluarga juga kan susah semua juga. Jadi saya harus itu narik angkot, nyuci mobil. Oke. Nah, kalau misalnya bicara soal penulisan buku nih, ada kesulitan nggak pada saat Anda, apalagi ini buku pertama gitu, untuk meramunya menjadi sebuah buku dan menarik untuk dibaca? Nah, kesulitan sih ada ya. Karena saya STM jurusan otomotif kan, Wow, jauh sangat dari berbeda dunia terbalik sastra. ya dengan dunia sastra. Otomotif. Terus saya mikir, kenapa sih milih jadi penulis Bang Dedi? Kalau saya bilang kalau bisa milih, tapi pengen jadi artis bukan jadi penulis. Wow, iya ya. Pengen jadi aktor ya. Kenapa tidak? Tapi pertama gini, menulis itu tidak membutuhkan tampang yang bagus, tinggi badan yang bagus. Yeah. Seandainya kalau untuk menulis butuh itu, saya tidak akan jadi penulis. Mungkin misalnya kepada CEO Asma Nadia Publishing House, dengan ini saya Dedi Padiko, tinggi badan saya begini, foto tanpa samping, tanpa depan, yang jelas sudah gugur lah, muka pas-pasan. Jadi saya milih menulis itu bisa dilakukan kapan saja.
Entah itu tengah malam 2 jam kita luangin nulis kan bisa. Lagi nyetir angkot nunggu penumpang kita nulis. Lagi nungguin bos kalau jadi sopir pribadi nulis juga kan bisa. Jadi saya bilang menulis ini yang paling mudah, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tapi potensinya banyak, selain untuk amal, untuk berbagi juga, nanti finansial juga kan jalan sendiri tanpa kita harus ini, royalti jalan terus. Kalau kita nulis, ya itu kelebihan nulis itu begitu. Kita tidur pun royalti jalan terus, buku dicetak ulang terus, ya begitu sih sebenarnya. Makanya saya ambil nulis dan lebih memotivasi orang lain juga. Memotivasi orang lain. Nah, apalagi ini merupakan buku pertama gitu ya, dan sudah bestseller nih. Nah, katanya akan segera difilmkan. Ya. Bisa diceritakan nggak proses akhirnya dari buku, produsernya tertarik dan akhirnya akan segera difilmkan gitu? Bisa menceritakan nggak prosesnya sendiri? Tahan dulu Mas Edi ya, kita akan bahas lebih lanjut lagi, pemirsa GPTV tetap di Spektrum. Ya pemirsa GPTV masih dalam acara Spektrum yang mengupas masalah dari berbagai sisi dan sudut pandang yang berbeda, dan pastinya masih bersama Bang Dedi Padiku, di mana kita akan membahas lebih lanjut lagi nih mengenai buku terbarunya, yaitu buku pertama bestseller dan akan segera difilmkan dengan judul Mengejar-ngejar Mimpi. Nah Bang Edi, kalau tadi kan saya sudah menanyakan soal, ini kan juga ditulisin ya, ini bisa juga Segera Anda ya iya. pemirsa GPTV ini segera difilmkan. Nah, tapi sebelum saya mau bahas itu, saya masih ingin menanyakan satu hal nih. Kalau pengalaman saya ya, menulis, apalagi kalau misalnya bikin drama sekolahan, menulisnya itu kan harus merangkai kata-kata, menciptakan tokoh, karakter, dan sebagainya. Nah, lebih sulitan mana nih? Menceritakan ataupun membuat sebuah cerita sendiri atau pengalaman pribadi? Sebenarnya sih kalau untuk pemula emang kesulitan ya, karena dia harus, yang bagusnya ya pengalaman sehari-hari dulu, karena lebih mudah kita menulisnya karena kita ngalami sendiri. Jadi ketika kita nulis, oh saya ingat nih waktu saya begini, ya tulis aja waktu saya begini, tulis aja. Tapi kalau nanti ada step-stepnya, kalau udah sering nulis keseharian kita, lebih mudah karena kita alami sendiri, akan naik lagi, kita akan mampu menciptakan karakter sendiri, tokoh. Atau kalau lebih gampang lagi, misalnya nih nonton film ini, wah gue nih pingin tokoh karakter begini nih di buku gue nih, gitu kan, di buku saya nih. Tiba-tiba, oh kayaknya karakter lucu dia ini bagus nih untuk jadi si ini gitu. Jadi begitu, tapi yang lebih mudah saran saya untuk pemula ya tulis keseharian dulu, diary ya. Setiap kita ini tulisnya lebih mudah dibanding dan kita harus itu juga yang Anda lakukan sampai akhirnya bisa menghasilkan satu buah buku pertama dan juga bestseller ya. Oke, kita bicara soal film nih, yaitu di sini kan juga dituliskan bahwa segera difilmkan. Nah, justru saya juga mau bertanya nih, bagaimana sih proses sampai akhirnya buku ini produsernya tertarik dan akhirnya memutuskan oke, kita akan bikin film nih dengan buku ini? Pertama di Gramedia itu ada ribuan buku, ada ratusan buku bahkan ribuan ya. Jadi produser itu nyari yang benar-benar bukunya lagi booming, lagi heboh, bahkan kalau mereka tidak punya banyak waktu. Jadi mereka akan datang di sebuah buku, toko buku itu, dia akan pergi ke rak bestseller. Oh, jadi ada punya rak sendiri ya? Ada rak sendiri bestseller. Dan jadi bukunya masih termasuk di situ. Jadi saya sempat nanya juga, kan tadinya ada 3 PH yang tertarik ya, tapi kayak yang paling serius banget ini Imagine. Dia bahkan nama PT-nya aja PT Impian Indonesia. Wow. Dan tagline-nya itu wujudkan mimpi bersama. Maksudnya dia begitu sih tagline-nya. Jadi saya lebih milih dia karena pertama dia serius dan dia juga dari segi PT juga dia Impian Indonesia. Dia selalu ingin mewujudkan mimpi-mimpi orang dan ini pas. Saya penulis pemula yang bestseller dan kisahnya unik, menarik, yang mewakili. Ya biasa kan ada buku, ada orang sukses mungkin entah jadi penulis jadi apa. Tapi dia tidak mewakili orang banyak. Kalau di sini mungkin yang membuat mereka tertarik mayoritas saat kan tidak sampai kuliah kan. Tapi ya dengan cara ini kita maksimalkan potensi yang ada, no excuse. Jadi apapun yang ada kita maksimal, entah apa, kalau memang tidak bisa belajar kan bisa dipelajari, tidak ada yang terlahir dengan bakat kan, bakat itu kita ciptakan sendiri, kita belajar. Nah di situ dia lihat di rak bestseller kan. Ada alternatif beberapa bestseller kan, banyak juga bestseller kan. Pertama itu judul. Jadi membuat sutradara atau produser ini tips buat yang lain ya. Judul dulu. Begitu dia lihat judul Mengejar-ngejar Mimpi, wah bagus nih. Dia akan melanjutkan ke sinopsis. Sinopsisnya. Ketika dia tertarik dengan sinopsis, dia akan lanjutkan ke lembar awal. Lembaran awal. Lembaran awal dia buat mereka tidak akan berhenti untuk membuka lembar-lembar berikutnya. Dan itu yang diceritakan sama sutradara
dia tidak akan berhenti sampai istrinya baca, sampai ketawa-ketawa dan menangis. Kan ada kisah sedih juga bagaimana saya ditinggal pergi keluarga. Itu yang justru dia bilang, kita harus ketemu orang ini. Istrinya ketemu, saudara, produser ketemu, dan saya disuruh cerita, dieksplor sama, begitu tanda tangan kontrak, nggak lama langsung gitu, itu bisa tanda tangan kontrak. Langsung nggak lama, udah tanda tangan kontrak. Deal, saya dieksplor untuk pelajari karakternya, ternyata bukunya bagus, kocak, ternyata orangnya juga kocak. Dia bilang kan disuruh cerita kan, sampai istrinya itu, wah udah lucu deh katanya. Jadi memang pas ketemu juga sama produser nih, orangnya ternyata sama juga dengan Iya, apa yang sama. diceritakan sama buku. Iya, bagian pertama jadi sudah cukup menarik perhatian ya pemirsa GPTV, yaitu Hari Paling Sial. Anda ingin tahu cerita lebih lengkapnya, mungkin Anda bisa membeli atau mendapatkannya di toko-toko buku terdekat yang ada di Gorontalo. Nah, ini kan bicara Bang Didi ya, bahwa ini adalah pengalaman pribadi Anda. Iya. Pastinya kan kebanyakan pribadi Anda itu ada di Gorontalo. Gorontalo, Nah, iya. bagaimana nih untuk filmnya sendiri? Apa produksinya akan dilakukan di Gorontalo atau bagaimana? Iya, jadi tujuan saya dan sebentar lagi subuh ini produser dan sutradara, yaitu untuk izin ke wali kota, ke gubernur, ke bupati untuk syuting ini. Karena dia 50% lebih lokasi syutingnya di Gorontalo. Karena pertama biografi saya lahir di Gorontalo, kecil dan besar di Gorontalo, bahkan keseharian saya itu di terminal sentral. Karena dulu saya sopir, habis sekolah dari STM jam 2, pulang langsung ganti baju, karena masih malu-malu lah dulu kan. Pakai baju sekolah nyetir, jadi ganti baju di toilet sentral, terminal sana, langsung nyetir gantiin paman saya. Untuk nyambung hidup lah sehari-hari biaya sekolah, kayak gitu. Jadi mungkin akan lebih lama di sini syutingnya. Pertama jalanan Gorontalo, baru di mana ada juga saya pernah masa-masa galaunya ke pantai. Jadi masih lingkup-lingkup Gorontalo. Ya itu perlu kita minta izin dulu ke wali kota dan menurut Anda Gorontalo sangat menarik ya untuk bisa diangkat ke industri perfilman ya, apalagi kalau misalnya kita bicara kemarin Laskar Pelangi ya, dieksplor soal Bangka Belitungnya dan akhirnya jadi naik gitu. Naik berapa apa kali juga Pak? Itu menjadi harapan Anda dengan film ini dibuat Gorontalo dan kedepannya bisa lebih baik lagi? Sebenarnya itu saya baiknya produser sama sutradara, mereka menghargai saya dan saya tetap ngotot ini harus di Gorontalo syutingnya. Pertama kalau misalnya dalam hitung-hitungan ya, kalau produser sama sutradara, apapun bisa dilakukan di Jakarta syutingnya, entah pantainya, entah rumahnya, dan tidak butuh jarak yang cukup jauh mendatangkan artis-artisnya ke sini, tidak ada jaminan keamanan, belum alat-alat yang super mahal karena itu syuting harus lengkap kru-krunya, jadi bisa berkali-kali lipat. Tapi saya tetap ngotot, Pak kalau bisa syutingnya di Gorontalo. Biar ini mungkin saya tidak bisa melakukan untuk apa-apa untuk Gorontalo, minimal ini yang saya persembahkan untuk Gorontalo biar dikenal Indonesia, bahkan dunia ya. Kalau misalnya filmnya sampai diputar di festival film luar negeri seperti kemarin ada beberapa film. Ya, itu yang saya harapkan. Ya pertama dalam sejarah mungkin ya belum ada yang layar lebar ya. Layar lebar syuting yang mengangkat daerah Gorontalo dan asli anak orang Gorontalo ya, belum ada. Dan itu saya minta ke produser sama sutradara dan mereka oke, kita siap. Ini tidak masalah biaya mungkin ya atau gimana, tapi bisa tidak kita harus datangi wali kota, gubernur dan bupati, itu bisa dibantu sama saya selaku orang daerah bisa tidak memperjuangkan ini. Siapa? Saya jalan duluan 3 hari sebelum mereka datang besok, saya ada jalan duluan untuk pastikan pemerintah mau dukung tidak, minimal keamanan, lokasi syuting, izin, kan pasti itu melibatkan jalanan, terminal, ya pemerintah juga. Belum ada kendaraan yang harus dijaga, dihentikan, belum kru-krunya juga keamanannya ini gimana lah. Ya insya Allah besok mau ketemu Pak Wali Kota, Bupati dan Gubernur juga untuk bicara. Dan pastinya harapannya sama ya Mas Didi bahwa pemerintah setuju dan akhirnya fix Gorontalo akan jadi lokasi syuting untuk film dengan judul Mengejar-ngejar Mimpi. Nah kalau tadi kan kita bicara bahwa ini adalah tokonya Mas Didi ya sebagai tokoh utama di buku ini. Sudah dapat nggak pemerannya nanti untuk film ini? Nah, mungkin ya, ini mungkin ya. Mungkin produser... Atau mungkin ngambil orang Gorontalo gitu. Nah, mungkin, saya tidak bilang ini, mungkin produser sama sutradara sampai dengan hari ini tidak membocorkan dulu siapa dia dan mungkin belum menentukan juga siapa pemainnya. Tapi udah ada beberapa kategori, siapa aktor-aktornya. Nah, bisa jadi mungkin... Karena mereka akan lihat dulu karakter di sini, suatu situasi dan skenario-nya gimana. Kalau emang cocok dengan orang-orang di sekitar Gorontalo, mungkin logatnya lebih pas, gimana kan?
dibanding kita harus ini artis sana tapi harus belajar logat lagi. Iya, belajar Nah, logatnya. mungkin itu yang salah satu pertimbangan sampai sekarang belum mengumumkan siapa yang main film ini. Biasanya film-film itu sebelum hunting lokasi seperti ini, apalagi udah tanda tangan kontrak, dia udah ngikat siapa aja yang main di situ. Takutnya kan diambil orang lain buat film lain. Tapi sampai sekarang belum. Jadi saya tidak menutup kemungkinan, mungkin kemarin sudah menghubungi saya beberapa anak-anak saya di Gorontalo juga. Kebetulan di Facebook saya rajin juga main Facebook, Twitter. Bang Deddy, kalau buat film di Gorontalo bisa tidak kita melibatkan kita? Saya lebih suka libatkan orang Gorontalo. Mengangkat daerah Gorontalo juga, orang-orang Gorontalo juga, biar industri kreatif kita khususnya film itu naik, berkembang. Jangan cuma daerah-daerah lain terus yang difilmkan lokasinya, keindahan pantainya, keindahan alamnya, tapi kita begini-begini terus. Ya mungkin ini yang bisa saya persembahkan untuk Gorontalo, tanah kelahiran saya. Wow. Ya, jadi sangat menarik banget ya pemirsa GPTV bahwa bukunya pertama dan akan langsung difilmkan. Jadwalnya sendiri kapan, Mas? Untuk proses syuting, kalau misalnya memang pemerintah Gorontalo oke dan akhirnya akan melakukan syutingnya itu kapan? Produser sama sutradara itu buru-buru banget pingin cepat-cepat syuting. Cuma saya bilang, kalau syuting pas puasa di Gorontalo itu biasanya kredit kan, misal pasang lampu, pasang senggol ya. Jadi yang paling cepat kapan? Setelah Lebaran. Oke, setelah Lebaran syuting gitu. Tapi nunggu respon dari pemerintah Gorontalo dulu. Kalau dapat izin dan bagaimana jaminan lokasi syuting, keamanan, baru akan mulai setelah Lebaran. Akan mulai setelah Lebaran gitu. Iya, setelah Lebaran. Dan mungkin Anda juga sudah menunggu-nunggu waktu itu ya. Tapi ya pastinya kepastiannya besok ya, pada saat nanti bertemu dengan pemerintah daerah Gorontalo dan produser sama sutradara dan tim kreatifnya datang. Itu bukti keseriusan mereka. Mereka datang meskipun belum dapat kepastian dari pemerintah kapan mau ininya, tapi dia langsung terbang subuh nanti datang di Gorontalo jam 5 dan nunggu jadwal dari pemerintah. Oke, nunggu jadwal dari pemerintah. Ya, pemirsa GPTV, kami masih akan segera kembali dengan masih banyak yang ingin saya bahas dengan Bang Deddy untuk siang hari ini, tetap di Gorontalo. Ya, pemirsa GPTV, masih dalam acara Spektrum yang mengupas masalah dari sisi dan sudut pandang yang berbeda, dan pastinya masih bersama saya Fikdan Kuwa dan narasumber kita pada siang hari ini yaitu Mas Deddy Pariku. Ya. Oke, kalau tadi saya sudah berbincang-bincang banyak juga ya sama Bang Deddy sebelum akhirnya kita di sini, di mana banyak ya masyarakat ataupun anak-anak yang punya kekayaan berlebih, mikir kalau misalnya mau sekolah pun nggak mikir gitu ya, mau sekolah tinggal sekolah aja, makan tinggal makan aja. Tetapi banyak juga di luaran sana yang perlu kerja keras untuk bisa makan ataupun sekolah. Hal yang sama juga dilakukan Mas Deddy ya pada saat itu ya. Bisa diceritakan nggak Mas pengalamannya yang sampai akhirnya juga dibikin dalam buku ini? Waktu itu bapak saya kan istrinya 6 ya, tapi sekarang tinggal 4. Beliau, bapak saya itu dia nikah dengan ke istri yang berapanya dan pergi dari Gorontalo ini, entah ke pulau ke Sulawesi Tengah. Dan ibu saya itu ya mungkin di depan anak-anak dia kuat, tegar, nggak nunjukin dia kalau nangis. Tapi saya sering nemu dia itu kalau malam ketika kita lagi tidur, dia nangis sendirian. Saya sering dengar kan sudah tenang, dia sering nangis. Saya tahu dia lebih, maksudnya dia tersakiti, mungkin sakit dia tinggal pergi suaminya, tapi dia nggak mau nunjukin ke anaknya biar ini. Di situ saya mikir kalau emang ibu masih suka sama bapak saya, ya udah mungkin biarlah dia memutuskan apa. Tapi tanpa ngomong apa-apa, tiba-tiba seminggu kemudian ibu saya pergi tanpa ada, karena mungkin saya masih kecil saat itu kelas 3 SD. Tiba-tiba pergi gendong adik saya yang paling kecil Dela dan adik saya yang kedua Debbie. Dia jalan pergi jauh dan saya tanya mau kemana, dia bilang akan pergi jauh, kamu di sini dulu, nanti suatu saat dia akan jemput. Tapi saya sampai besar tidak pernah dijemput-jemput. Saya bilang, sampai kadang saya bilang, kan saya harus berjuang ya, makan sendiri, harus berjuang juga, harus sekolah sendiri, biaya sendiri. Jadi saya mikir kok sampai kelas 4 SD, kelas 5 SD, tapi kok ibu belum datang-datang juga jemput saya. Saya selalu berharap setiap malamnya saya nunggu di gang yang dia pergi itu, suatu saat dia akan muncul di gang itu, tapi tidak pernah. Dan itu bertahun-tahun sampai saya lulus SMP dan STM, tapi tidak pernah terjadi. Jadi saya memutuskan bahwa begini, dalam keadaan apapun kita kan punya pilihan. Entah kita jatuh dan tidak akan bangkit lagi, atau kita berjuang. Ayo, kita akan lakukan ini. Kamu harus sukses, kamu harus sekolah biar kamu bisa ketemu ibu kamu. Mungkin ibu kamu di mana atau di mana, cari dengan
kamu bisa jadi seseorang, bisa ketemu lagi dengan ibu Dan kamu. sudah ketemu sekarang atau belum? Alhamdulillah sudah ketemu. Di mana sekarang ibu berada? Di Palu, Sulawesi ternyata. Di Palu. Dan kondisi ibu beserta adik-adik gimana saat ini? Alhamdulillah dia balik lagi sama bapak saya, udah tenang dari sana. Dan saya sempat berpikir juga apa dia tidak pernah mikir anaknya yang cowok atau gimana. Mungkin karena saya cowok, dia lebih aman lah. Dia bisa kerja juga, dan saya juga orangnya tidak mau diam, harus cari uang sendiri meskipun ada orang tua tadinya. Tapi begitu ini saya lebih bekerja keras lagi. Dan pada saat ditinggalkan sama ibu itu Anda tinggal sama siapa nih Bang Dedi? Nah Maksudnya itu yang lucunya. Ada keluarga lain Ada gitu? tante saya yang cacat juga. Jadi tante saya itu kakinya kecil, jadi dia loncat-loncat. Dan dia tidak menikah, mungkin karena cacat itu tidak ada yang nikahi dia. Jadi saya tinggal sama dia, yang tadinya malah nggak bisa mencari nafkah juga. Akhirnya saya juga bantu-bantu cari makan juga buat tante saya ini juga yang cacat ini, Mami Aco namanya. Terima kasih buat Mami Aco yang tidak pernah bosan membimbing saya juga. Jadi saya itu waktu kecil cari uang nyopir, tadinya belum bisa nyetir kelas 3 SD. Jadi saya nyuci mobil dulu, terus jadi kenek juga. Nah setelah itu uangnya saya buat kita bersama-sama. Malu nggak pada saat itu? Tadinya untuk awalnya itu malu, karena sering minder saya disebut anak-anak, ya bapaknya kawin lagi, wah bapaknya kawin lagi, wah bapaknya tukang kawin. Jadi secara psikologis mungkin agak terganggu ya Mas ya? Jadi saat itu kadang saya itu tidak mau lewat jalan ini, saya selalu lewatin sawah untuk menghindari orang-orang ini kalau ke sekolah SD kan. Dan saya itu berharap setiap sekolah itu akan selesai bel pulang. Saya tidak tenang, begitu pulang saya langsung pulang, langsung lewatin sawah lagi. Karena dulu itu aib besar kalau orang itu nikah. Mungkin kalau poligami di kalangan ini ya mungkin ya hal yang biasa, tapi kan kita di kampung. Dan itu jadi beban saya. Saya bilang saya harus tetap bangkit apapun yang terjadi. Karena dalam kondisi apapun kita tetap bisa ada pilihan untuk mau maju apa kita akan diam begini aja sampai mati, sampai begini terus. Saya pilih untuk bangkit. Jadi pengalaman hidup Anda sendiri yang membuat Anda kuat. Sampai akhirnya bisa jadi seperti sekarang ini. Nah, kalau misalnya ini kan dari bukunya kan banyak sekali ya part-part yang sangat menarik gitu. Nah, kalau dari Mas Edi sendiri ada nggak part yang sangat menarik buat Anda gitu sampai akhirnya kalau misalnya dibaca tuh, aduh ini nih saya banget nih gitu. Itu biasanya kalau untuk bagian-bagian itu malu-malunya orang gengsi Gorontalo itu kan masih ada ya. Kalau misalnya orang gengsi Mopate. Gengsi Mopate. Tapi ya, jujur saya juga begitu. Ketika memutuskan untuk merantau di kampung orang itu Jakarta kan kita malu kan ya. Tiba-tiba dibilang, wah kurang sukses dia, ntar di sana sudah dibilang kan dari awal jangan ke Jakarta, ntar dibuat kancing baju atau dibuat jadi kecap, darahnya diambil. Jadi saya bilang waduh. Tapi saya tetap punya satu keyakinan, mungkin awalnya akan susah, tapi ini kan ini hanya sementara. Saya tahu Tuhan tidak akan membiarkan orang yang berusaha juga. Sambil berdoa. Pas saya di sana jadi sopir anggota DPR kan. Wow. Jadi saya langsung untuk biar tetap semangat, tetap tenang orang-orang di kampung, saya update status lagi di Facebook. Alhamdulillah hari ini diterima bekerja sebagai staf ahli DPR. Jadi kan staf ahli. Tapi staf ahli mereka nggak tahu kan, saya tidak bohong. Mengemudi itu keahlian. Jadi tetap staf ahli juga kan, saya sopirnya DPR. Ahli mengemudi. Ahli mengemudi. Jadi namanya, kamu bagian mana staf ahlinya? Staf ahli mengemudi. Gitu saya bilang ke ini. Jadi tapi sampai sekarang tidak ada yang mau nanya juga. Pas update status udah bilang, wah selamat ya gini. Alhamdulillah baru sehari di kampung orang sudah bisa jadi staf ahli. Terus saya jadi kuli bangunan juga. Tapi saya update status karena saya kuli bangunan di towernya Kementerian itu Keuangan. Saya di lantai 20, kebetulan towernya lagi dibangun, lagi ini. Saya di lantai 20 tugasnya paling rendah ya. Kalau tukang masih mending. Itu di bawahnya tukang, itu ada kenek pembantu ya. Di bawahnya pembantu itu ada lagi bagian material yang ngangkut kerikil sama semen ke lantai 20. Jadi betapa berat kan. Tapi saya tetap semangat, saya tetap tulis status alhamdulillah hari ini diterima sebagai kerja di Departemen Keuangan lantai 20. Kan kerjanya orang nggak tahu. Emang benar, saya kerja di lantai 20. Sampai teman datang, "Kamu kerja di Departemen Keuangan di mana?" Ya, mau datang dong. Ada teman yang dari Gorontalo juga di Jakarta, namanya Rais Kamalin. Saya bilang, cari aja Departemen Keuangan. Saya pikir dia nggak mau datang beneran kan, tidak mau datang kan. Fotonya datang betul dia sebat telepon. Dedi, kita ini dia so tahan lo security, dia bilang harus ada ID card. ID cardnya sebelum masuk. Saya ada ID card, dan ID cardnya itu, kalau lihat itu dia foto dengan pakai HP yang buram karena buru-buru karena saya butuh kerja, langsung bikin ID card saat itu juga. Jadi pakai handphone yang tidak ini muka saya. Dan ID card itu kebanggaan saya sama teman saya ini.
Begitu, oh iya betul ada ID card, saya datang ke dia kan. Bang, saya bangga dengan ID card karena setiap itu, oh security, oh iya layak masuk. Jadi teman saya kagum, gila ya kamu punya ID card, saya ditahan. Bang, saya liatin ID card. Wah, langsung dia bilang, wih, langsung masuk. Kata Terai, wih hebat juga pakai ID card masuk. Kamu ID cardnya, udah jangan tidak usah lihat dia bilang ID card ini. Dia pengen lihat kan, ketahuan nih pembantu kan. Ya? Akhirnya pas. Jadi itu pengalaman menarik Anda di Jakarta gitu. Iya banyak sih. Terus saya pernah juga ditawarin jadi gigolo. Mungkin kekurangan stok ya di sana. Jadi saat itu saya lagi kelaparan, habis uang karena di Jakarta saya ternyata belum dapat pekerjaan. Saya di jembatan penyeberangan antara Senen dan Atrium, ada ibu-ibu datang, dia bilang, Mas, dari kamu ya? Iya. Butuh pekerjaan ya? Iya betul. Kamu mau nggak kerja di laundry? Oh mau dong. Laundry itu kan nyuci baju kan? Iya, nyuci baju. Ya udah, saya dikasih alamat, dibayarin bajai, suruh ke sana. Nyampe sana, ada nama ibu-ibu, langsung, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya disuruh sama Ibu Elisa untuk kerja di sini. Sudah dijelaskan? Sudah. Kan laundry kan baju. Ternyata di Jakarta itu beda. Bukan laundry benaran, laundry tanpa mesin makanya judulnya. Tiba-tiba saya ditanya, tapi satu yang kamu ini karena kamu pendatang, gaji kamu bisa jadi lebih banyak uang tipsnya dibanding gaji kamu. Oh begitu ya? Iya, tapi servis kamu harus makan. Siap, saya akan servis memuaskan. Akhirnya dia bilang katanya, karena udah tahu tapi hati-hati. Kalau kan ditanya servis, mau buktikan sekarang sama ibu ini. Langsung ibunya langsung malu-malu gitu kan, dia bilang, kok mau buktikan kan? Saya pikir kan langsung mau kerja baju. Tak perlu mau buktikan sekarang, ibu mau. Langsung ibunya itu langsung merah mukanya karena dia bayangin saya ini tahu mau buktikan tentang itu kan, gigolo itu. Ternyata saya nangkapnya ini kan mau nyuci langsung baju, yang masalah langsung kerja. Ibu itu langsung malu, wah gila ternyata Sulawesi semangatnya kuat tinggi juga. Wah tidak salah pilih Ibu Lisa katanya. Nanti saya udah mulai aneh pas dibilang, Mas Dedi, kalau nanti kamu di kamar hotel, kamu biasa mau lakukan apa aja, mau main-main, mau bercanda nggak masalah. Tapi ketika keluar hotel, kamu ketemu di mall, di mana, kamu tidak pernah bertemu dia lagi. Kok begitu kan sama klien kan harus hubungannya nyuci baju, laundry sama yang kayak situasi seperti itu apa hubungannya gitu? Kenapa nggak bisa negur? Kamu mau ini suaminya mau ditangkap mau di apa gitu? Emang kenapa kan saya bantu nyuci? Kamu gimana sih gini? Ayo pas dijelasin, astagfirullah, langsung maaf, ijazah saya itu langsung saya ambil, maaf, saya langsung pergi langsung kabur. Terus dia bilang, ini dasar orang katro gitu, dia bilang begitu, saya langsung kabur aja. Memang jadi betul-betul susah ya, keras sekali hidup di Jakarta. Nah, titik balik Anda sampai akhirnya Anda menjadi sukses di Jakarta itu apa pengalamannya? Sampai akhirnya bisa sukses gitu. Akhirnya saya memilih kisah saya ini harus saya tulis untuk memotivasi anak-anak yang keluarganya berantakan, yang bercerai atau gimana, dan bahwa begini, dalam keadaan apapun kita harus berjuang. Ya udah apapun yang terjadi, manfaatkan apa yang ada. Salah satunya cara yaitu nulis kan. Karena ternyata penerbit tidak gampang, ditolak-tolak karena buku biografi gini. Semua penerbit nolak. Akhirnya saya cetak sendiri. Saya cetak sendiri, dan karena saking senangnya lihat buku pertama, cetakan pertama itu, covernya saya desain sendiri, bukunya saya fotokopi, saya jilid sendiri, dan ternyata biayanya lebih mahal, 30.000 per satu buku. Tapi saya tetap berusaha untuk jual, untuk kasih ke orang karena namanya buku. Kemana Anda pertama kali menjualnya? Akhirnya saya mikir, saya kasih gratis dulu kan sebagai percobaan. Saya bilang, salah satunya cara itu di toko buku. Karena di toko buku orang pasti akan beli buku di situ. Akhirnya saya muter-muter dalam Gramedia, saya muter lihat buku sesuai tema saya, motivasi, yang lucu-lucu, ya yang anak muda lah. Ya di situ ada buku-buku bestseller juga. Saya langsung bilang ke 3 orang cewek, Mbak, mau buku yang kocak? Yang inspirasi? Yang mau semangat? Mau dong, gratis saya kasih. Oh boleh gitu. Tapi jangan di sini kan, di dalam tas kan, di Gramedia ntar dikira ambil buku. Nah, akhirnya saya bawa keluar depan Gramedia. Saya keluarin buku saya. Dan cover saya itu betul menyedihkan sih sebenarnya. Karena saya saat itu berdiri di tebing batu, jurang di bawahnya, dan ada kabut-kabut asap. Dan di belakangnya itu ada tembok-tembok pencakar langit. Seperti itulah mimpi saya akan berjuang ke negeri orang yang lebih maju. Tapi kelihatannya malah seperti orang mau bunuh diri. Karena dia menghadap ke tebing udah mau siap-siap loncat. Jadi mungkin salah satu akhirnya saya bilang, saya senang kan, namanya buku pertama, Mbak, ini bukunya Mbak. Kok jarang saya lihat? Kok namanya Dedi Padiku? Emang siapa Dedi Padiku? Saya sendiri, saya pikir mungkin mereka bangga dapat buku dari penulisnya langsung. Wah minta foto dong. Mereka diam dan hadap-hadapan bertiga.
Enggak ah. Kenapa mbak? Enggak. Saya lihat cover buku. Ya udah kalau nggak suka cover bukunya, ceritanya bagus kok. Baca aja ininya. Nggak usah cover bukunya, saya sobek nggak masalah. Enggak. Langsung kabur masuk ke dalam Gramedia. Saya ingin tanya kan apa sih yang membuat itu? Mbak, kenapa sih mbak nggak mau terima itu? Takut apa? Aliran sesat. Kata dia begitu, aliran sesat. Karena saat itu lagi boomingnya aliran sesat di Jakarta. Dan ngelihat cover buku saya itu benar-benar mirip aliran sesat. Mirip buku-buku mujarobat zaman dulu, di mana sih orang yang berdiri di tebing mau loncat bunuh diri. Dari situ saya down lagi. Saya bilang saya harus nulis buku ini. Karena salah satu cara saya untuk tiket untuk bisa ketemu orang tua itu harus mapan dulu. Minimal buku saya bestseller jadi omongan di mana-mana. Mungkin adik saya ngelihat muka saya, ini Kak Dedi ini di buku situ, makanya identik buku saya, makanya di cover buku ya ada buku saya. Pokoknya. Minimal kalau adik saya lihat, ini Kak Dedi, makanya saya komitmen kalau cover buku harus muka saya. Padahal tidak menjual, muka saya akan hancur, tidak masalah. Yang penting orang kenal bahwa ini buku milik Iya, bahkan ada yang bilang bahwa buku ini sebelum dibaca justru membuat orang terinspirasi, langsung bersyukur tanpa baca bukunya. Kenapa? Itu orang muka hancur begitu saya bisa nulis, apalagi saya. Jadi orang orang begini aja bisa nulis, kita seharusnya lebih bisa lagi dong. Maksudnya orang ganteng sama orang miskin yang lebih gampang sukses orang mana? Orang ganteng kan? Iya. Orang kaya sama orang miskin yang lebih gampang sukses mana? Orang kaya kan? Fasilitas ada orang tua dan orang yang tidak ditinggal orang tua yang lebih gampang sukses siapa? Orang yang ada fasilitas. Tapi saya mau membuktikan bahwa dalam keadaan apapun kalian bisa berbuat, entah itu menulis, berkarya, film atau apa ya, lakukan. Action, jangan tunda, langsung. Itulah yang membuat saya. Pastinya banyak sekali ya hal-hal yang menginspirasi untuk Anda pemirsa GPTV dimanapun Anda berada, karena memang dari bukunya sendiri sudah sangat menarik. Kita juga tadi membahas langsung ya dengan penulisnya langsung soal bagaimana sih pengalaman menarik di dalamnya gitu. Nah, kalau misalnya ini tadi kita sudah melihat ada beberapa part yang menarik nih. Di sini juga ada bumbu percintaannya enggak? Gitu. Ya. Jadi sehingga kan kalau misalnya kita baca buku pengalaman pribadi, pasti sisi percintaan itu nggak bakalan lepas dari tokoh utamanya gitu. Ada nggak dalam buku Mengejar-ngejar Mimpi ini, Bang Dedi? Ya, justru itu tokoh sentralnya namanya Ian ya. Ian? Iya, Ian. Ya. Jadi di STM itu saya dulu, mungkin karena latar belakang saya ditinggal orang tua, saya jadi minder kan di sekolah. Secara STM itu termasuk sekolah favorit dulu, bergengsi. Mungkin sampai sekarang juga karena STM kejuruan. Tapi ternyata saya merasa minder karena orang pakai motor keren, pakai mobil, sedangkan saya itu angkot, dan itu pun saya sopir dan uang pun masih nundak dulu, uang pendaftaran. Jadi saya minder kan. Tapi entah kenapa ada salah satu cewek yang tidak pernah menganggap saya itu harus dibully, harus dihindari karena dia tidak, ya latar belakangnya tidak bagus, ditinggal orang tua apalah. Tapi dia justru iniin saya, dekatin saya, bantu saya apapun dia ini. Terus saya bilang, kalau kamu tahu latar belakang saya, kamu tidak akan mau temanan juga. Pas MOS hari pertama, MOS itu kan lucu kan. Pas MOS itu ternyata MOS itu yang hari paling sial saya anggap saat itu. Karena pertama ada bully-bully juga sih dulu. Jadi kita nulis nama pakai pantat dan nama saya yang paling panjang Muhammad Febri Padiku. Orang sudah berhenti, saya masih meliuk-liuk. Goyang India kalah. Jadi saat itu orang ketawa-ketawa. Saya pikir kota OSIS ini makin tertantang. Udah kamu yang paling lama itu Muhammad Febri ya? Iya. Kamu cari cewek, salah satu kamu ajak ke depan, dan kamu ucapkan cinta seromantis mungkin. Usahakan cewek itu menerima kamu. Kalau enggak, kamu bahaya, tidak akan lulus gini. Waduh, saya bilang. Nyarinya siapa? Ian dapatnya pada saat belum. STM itu saat itu yang mendaftar 2.000 orang. Sedangkan cewek tidak sampai 100 karena jurusan laki-laki lebih banyak kan. Lebih banyak laki-laki. Susah saya masuk ke barisan nyari cewek, lari-lari pada nggak ada yang mau. Tapi Ian ini yang diam ngeliatin saya, kata teman dia, "Ian lari ntar ditangkap Ian." Ya, dia ngeliatin saya. Mungkin karena saya capek, nggak ada yang mau, mungkin dia kasihan juga nih orang ini, udah tolong aja diam. Akhirnya saya tarik dia ke depan kan. Langsung saya ucapkan cinta romantis mungkin, bahkan saya tidak pernah terpikirkan sebelumnya, "Pak, Ian kamu mau gini nih." Tiba-tiba orang bilang cium gitu. Tanpa sadar saya juga mungkin disugesti dengan kata-kata itu. Saya cium, langsung malu, kabur saya ke belakang sekolah. Sekolah itu rimbun di belakang. Diam di situ, saya bilang, kenapa sih jadi berani begini? Dan kenapa juga dia diam gitu, saya bilang. Di situ kisah yang paling saya anggap paling romantis banget. Ternyata pas saya lagi panik-panik begitu, apa saya mau berhenti sekolah? Tapi sekolah ini harapan saya harus jadi orang. Ternyata pas balik ke belakang,
Iannya ada duduk di belakang selasar sekolah gitu dan senyum-senyum sendiri. Saya jadi takut kan kok bisa jadi begini. Akhirnya dia cerita-cerita banyak sih kejadian-kejadian dan kita selalu berulang di belakang sekolah itu. Selalu terjadi di belakang sekolah dan tidak ada yang tahu. Karena saya malu karena saya bukan siapa-siapa kan. Dan semua cerita itu ada di dalam buku Ada Anda di ini. sini. Oke, nah kalau misalnya ini kan nanti akan difilmkan, sudah ketemu nggak sama Ian sekarang dan dia sudah menjadi apa sekarang ini? Saya udah ketemu pas turun dari pesawat kemarin dari bandara. Ada teman juga tokoh di situ, Iton, langsung ngajak saya ke situ dan ternyata dia nikah sama polisi. Saya langsung kasih bukunya dan saya jelaskan bahwa buku begini ada kisah gini dan semua orang itu kan punya masa lalu gini. Udah. Ternyata Ian tidak. Dan yang lebih menyakitkan itu, dia itu jadi bahan trending topik di mana-mana di Facebook, di mana jadi bahan omongan. Orang baca, entah dia artis, entah ini banyak sih yang udah baca buku ini, bahkan testimoninya ada Alisa Subandono, Morgan Oe yang mantan Smash itu. Bahkan sampai tidak percaya, Bang Dedi, ini tulisan Mas Dedi sendiri. Iya, gila Mas Dedi pengalamannya itu luar biasa. Pasti kalau orang baca ini pasti akan seorang artis saja terinspirasi dan termasuk Alisa Subandono sama si Repalina, dia Laudie Cynthia Bella. Dan saya jadi ini, jika mereka meluangkan waktu dan tidak akan berhenti membaca, berarti orang lain mungkin begitu. Ya, apa tadi? Ya oke. Jadi memang Ian ini masih ada di Gorontalo pun tadi sudah disebutkan ya, sudah menikah, sudah punya keluarga sendiri, tapi nanti bisa juga menjadi salah satu tokoh yang untuk mendalami karakter ya Mas ya. Apalagi memang karena dia tokoh yang sangat menarik juga di dalam sini. Ya, pemirsa GPTV TV, kami masih akan segera kembali tetap di Spektrum. Ya pemirsa GPTV, masih bersama saya Fik dan Kua, inilah Spektrum, mengupas masalah dari berbagai sisi dan sudut pandang yang berbeda. Dan pastinya masih dengan membahas buku yang sangat menarik, yaitu Mengejar-ngejar Mimpi di Hari Kocak Pemuda Nekat. Dan masih bersama Bang Dedi Padiku. Ini ya, saya masih menanyakan nih Mas, tadi kan kalau misalnya harapannya adalah setelah izin untuk pembuatan film di Gorontalo. Selain izin, apa sih yang Anda harapkan dari pemerintah? Saya harapkan selain kemudahan dalam lokasi syuting, jaminan keamanan juga, saya berharap suatu saat begitu film tayang nanti di 21, saya inginnya sih para pejabat menghimbau untuk seluruh anak-anak Gorontalo, mungkin itu dari sekolah, SD atau SMP yang rentan galau ya, untuk nonton film ini. Pertama, ini asli Gorontalo, kisah nyata orang Gorontalo, dan dia di Gorontalo juga, syutingnya di Gorontalo. Selain untuk mempromosikan Gorontalo juga, saya harap ya Gorontalo bisa dikenal orang luas ya. Semoga pemerintah juga menghimbau seluruh sekolah untuk menonton ini. Jadi ada semacam langsung instruksi langsung kalau pemerintah yang ini, anak SD harus nonton ini, biar ini masukin dalam salah satu mungkin ekstrakurikuler atau apa ya, untuk bimbingan ke mereka, biar oh ternyata begitu ya, ternyata dalam apapun keadaan ya masih bisa berjuang. Ya itu sih saya harap orang yang rentan galau. Iya, dan pastinya juga masih juga harus berkontribusi langsung ya, di mana pada saat premier mungkin bisa mendatangkan juga artis-artisnya ke Gorontalo buat promosi juga. Jadi semakin banyak yang tertarik untuk nonton kalau misalnya filmnya nanti udah jadi. Insya Allah. Nanti mungkin nobar nonton bareng selain sama pejabat, mungkin produser saudara akan mendatangkan artisnya. Insya Allah kita doakan saja. Iya, karena memang peminat film ya di Gorontalo itu sudah sangat besar, apalagi memang dengan kehadiran bioskop di Gorontalo. Jadi berharap mudah-mudahan film ini bisa menjadi salah satu, nggak cuma bestseller di bukunya, tapi juga bestseller di filmnya. Amin ya. Oke, nah Mas Dedi, pertanyaan lain lagi nih. Kenapa sih kok produser sama sutradara tertarik memilih buku Anda? Kalau kita bisa lihat kan ini bukunya lebih condong ke biografi gitu. Kenapa sih mereka tuh sampai akhirnya memutuskan, oke, Dedi Padiku asli Gorontalo yang mau difilmkan? Iya ya. Artinya kalau mau ditanya, kok kenapa milih Gorontalo biografi lagi dari orang bukan siapa-siapa, tapi mereka bilang lebih gampang milihin buku yang udah terkenal penulisnya atau kisahnya. Tapi begini, mungkin ya awal saya berpikir, mungkin si sutradaranya ini pas ngeliat cover bukunya ini nggak tega ngeliat saya lagi, wah gak kerja keras banget, tapi kasihan gitu. Jadi muka saya yang melas gimana, tertarik. Tapi pertama gini, judul, mungkin dia ngeliat judul menarik, dan ini mungkin ternyata setelah itu saya tanya, kan belum langsung dia ambil keputusan untuk difilmkan, tapi dia baca dulu, dia pelajari dulu. Pas dia baca, dia tidak akan pernah berhenti katanya. Bahkan istrinya juga bingung, dia ini sutradara dan sudah membuat film sampai 14 lebih film apa dibuat. film
yang pernah dibikin oleh sutradara yang tertarik sama buku Anda ini sebelumnya? Abi Suryadi dia namanya, si sutradaranya. Dia pernah membuat film saat itu JKT48, JKT48. Street Society yang si Chelsea Islan yang main. Itu awal-awal mungkin Chelsea Islan main film juga. Terus banyak filmnya yang ternyata bagus, lucu juga, tapi saya sudah lupa judulnya. Yang saya tahu itu terakhirnya itu JKT48. JKT48. Iya. Oke. Yang sebelumnya juga, yang paling terakhir sebelum buku saya, Bidadari Terakhir. Itu dia buat film itu, baru itu buku saya ini. Yang ke-16 filmnya. Nah, dia ternyata tertarik dari sekian buku, dia baca bukunya tidak mau berhenti, sampai istrinya bingung. Apa sih kamu baca buku ini sedih, ketawa, sedih? Hipnotis gitu Dia ya. bilang, akhirnya istrinya, baca deh. Yakin ini buku harus difilmin nih. Harus. Ini kontennya kuat. Emang orangnya sih hancur mungkin kita kantor, tapi motivasinya ini dapat, semua orang bakalan semangat baca buku ini. Dia aja semangat. Istrinya baca, gila, sampai istrinya mau ngajak ketemu Mas Dedi. Saya bilang saya baca buku itu, saya ketawa. Bahkan dia lebih hafal isi bukunya dibanding saya. Istrinya sutradara ini si Angelina, si Angel. Jadi saya bilang, apa sih yang membuat Mas ini? Saya baca buku lo, dia bilang. Gila, dia bilang, gue ketawa sampai istri gue bingung. Dia udah baca deh gitu. Dia yakin hubungi produser, Imagine, Pacetan namanya, Imagine Film. Pacetan, ini harus difilmin dan saya sudah punya konsep gini. Ini akan memotivasi orang banyak. Ini mewakili masyarakat luas yang tidak punya pendidikan. Kan biasa orang itu harus pendidikan ini baru bisa sukses. Ini mewakili banyak orang Indonesia yang begitu berada di bawah garis kemiskinan. Insya Allah film ini bisa mengikuti kesuksesan dari film Laskar Pelangi ya, Amin. Hirata yang cukup sukses juga ya, apalagi serialnya kan banyak ya, dari kisah awalnya sampai akhirnya beliau sukses di rantau juga. Nah, Mas Dedi, untuk penulis awal nih yang ingin berkecimpung di dunia membuat buku, nah, ada saran nggak dari Anda sendiri sehingga akhirnya mereka bisa, oke, I can do it for jadi penulis buku? Gini, kendala penulis pemula itu ketika dia banyak ide, dia tidak akan langsung bisa nulis. Karena apa? Dia terlalu banyak dengan kosakata teori harus dinulis kayak gini. Kalau menurut saya tulis aja dulu. Tulis aja dulu, jangan ngedit, jangan sambil ngedit. Kalau misalnya tapi nggak bisa nulis, tulis. Saya tidak bisa nulis. Kenapa sih saya tidak bisa nulis? Ketik aja. Kalau memang susah pakai laptop, pakai bolpen. Karena lebih sinkron dengan otak dengan ini. Tapi yang lebih kuat itu, kita itu sumber ide yang penting. Iya, Kebanyakan ide kan orang mentok ya. Nggak ada bentok. Padahal mereka nggak tahu di sekitar kita ini ada ide semua. Ini ide di mana-mana. Bahkan begini ya, kayak dialog begini kan biasa yang ide yang paling terasa dialog antara cewek dan cowok. Gimana sih kamu? Kan kita sering temuin ya di mana-mana orang berantem cewek cowok. Gimana sih kamu? Kamu selalu bohongin aku terus sih. Kan aku udah minta maaf. Gimana? Kan aku udah minta maaf juga. Enggak, kamu selalu ulangi ini gini-gini. Cewek cowok. Itu bukannya jangan dihindari. Kalau perlu kita proper SMS-an tapi nyatat. Apa sih kata-kata dia tadi? Karena itu dialog yang keluar benar-benar asli natural dalam dalam kehidupan sehari, dan ketika kita tulis, orang yang baca akan benar-benar berasa dari sensasi dari itu benar-benar terasa. Dan bahkan ketika saya pernah kalau perlu di jembatan layang misalnya kan, atau di mana di sentral terminal orang berantem, jangan jauhin, hindari, dekatin, proper SMS-an. Tapi catat, oh gimana sih kamu, kan gue udah minta maaf gini. Kalau perlu si Mas itu, maaf Mas, tolong diulang kata-kata tadi sama tulis. Kalau baru begitu ya, enggak sampai begitu. Jangan sampai ya. Jangan sampai begitu, maaf Mas, tolong diulang. Kita jadi pihak ketiga nanti ya. Ide. Oke, jadi memang ide dan juga menulis saja. Menulis. Ikutin aja ya alurnya. Apa yang kita rasakan tulis. Rasakan apa yang kita tulis. Insya Allah. Masalah penerbit, rata-rata kekurangan penerbit itu naskah utuh. Rata-rata orang pengen jadi penulis pas ditanya naskah udah selesai, belum. Itu sih masalahnya. Bikin naskah sebanyak mungkin, konten kita bagus, pasti penerbit. Harapan terakhir nih Mas, harapan ke depan nih dengan buku Mengejar-ngejar Mimpi yang akan segera difilmkan, dan untuk Gorontalo, ada harapan sendiri nggak dari Mas Dedi? Saya itu kemarin sempat ngisi juga seminar di UNG ya, dan mereka antusias, mereka kuat. Sampai mereka bilang, Mas saya ingin jadi penulis. Pertama, kalau memang jadi penulis, sekarang kita punya wadah untuk sosial kita ya, namanya komunitas bisa menulis. Itu anggotanya sudah 100.000 lebih di Facebook group, dan ada beberapa naskah yang memang kita sudah terbitkan dari kader-kader kita ini yang di komunitas. Dan saya salah satu juga adminnya di situ, pendirinya Mbak Asma Nadia sama Pak Isa Alamsa suaminya. Itu ada penulis-penulis yang bagus, yang nulis itu bagus. Kita ada proyek buku, mau nggak cerpennya masuk sini?
royaltinya gini. Oh mau dong Pak, bahkan tidak dibayar juga kita mau. Siapa sih yang nggak mau nulis bareng Asmana dia, nulis bareng Mas Dedi Padiku, Pak Isa Alamsah, Agung Pribadi. Tapi ya itu tanpa kita harus datangi sana, orang Gorontalo ikut komunitas itu, posting tulisan dia, saya termasuk admin itu, saya baca bagus, bukan tidak mungkin saya langsung bilang ke, dan itu saya sudah bilang ke UNG, gabung di situ. Itu salah cara paling murah, tanpa harus print, kirim ke penerbit. Sudah ada penerbit yang buka media sosial buat kamu untuk berkarya. Jadi komunitas juga sangat penting untuk mensupport penulis-penulis baru. Khususnya Gorontalo ya. Saya ingin lahir penulis-penulis yang lebih hebat lagi biar mengangkat Gorontalo kita. Ya, kalau saya bisa biografi yang bukan siapa-siapa, seharusnya mereka yang mungkin punya karir, punya ini, ya lebih bisa lagi. Oke. Terima kasih banyak ya, Bang. Jadi udah bergabung bersama kita dalam acara Spektrum siang hari ini. Pastinya harapannya ke depan buat Mas Dedi juga bahwa bukunya semakin laris lagi ya. Terus diproduksi lagi dan insya Allah proses pembuatan filmnya sendiri insya Allah pada habis lebaran izinnya lancar dan akhirnya bisa membuat film yang menarik sesuai dengan judul bukunya yaitu Mengejar Mimpi. Terima kasih pemirsa GPTV Anda sudah bergabung bersama kami di acara Spektrum yang pastinya terus menginspirasi buat Anda. Saya Fikdangko beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.